Dinda, 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 Dinda. Kita bertiga, Kak Cu. Emma. Nah, aku lagi mau mandi, Cu. Kamu nggak PKL kah? Jam 1. Jam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perbincangan kita hari ini tentang cloud computing. Kalau kemarin kita berdiskusinya tentang virtualisasi, di mana virtualisasi itu menjadi dasar atau fondasi dalam layanan cloud computing. Hari ini kita mungkin akan mulai membahas seperti apa sih cloud computing tersebut. Share screen saya udah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kita akan melihat nanti bagaimana cloud computing itu berevolusi dari mulai fase yang awal atau cloud computing versi 1.0 atau versi pertama, kemudian kita akan lihat apa sih kategori atau konsep dan hal-hal yang terkait dengan value dalam cloud computing. Kemudian juga melihat perkembangan cloud computing ini digunakan dalam bentuk apa saja atau diaplikasikan dalam bentuk apa saja. Yang terakhir kita nggak akan terlalu banyak bahas, yaitu yang paling bawah itu sudah spesifik menyebutkan merek atau perusahaan. Untuk di perkuliahan kita mungkin agak global, tidak tergantung dengan merek tertentu. Jadi kita mungkin nanti juga bereksplorasinya bisa jadi dengan Huawei Cloud atau dengan AWS. Kalau kemarin saya sampaikan dengan Anda kita mencoba pakai AWS, tapi sampai dengan saat ini saya merequest kelas untuk buka kelas di AWS. 2 kelas itu masih belum di-approve, sudah seminggu lebih. Saya nggak tahu masalahnya ada di mana dengan pihak AWS. Sudah saya open tiket, baru dijawab kemarin, mungkin harus menunggu beberapa hari lagi. Kalau memang nanti dari AWS tidak ada perkembangan, kita akan switching ke Huawei Cloud. Sebenarnya ada satu lagi cloud yang juga bisa kita gunakan dari Oracle, karena informatika punya kerjasama dengan Oracle juga selain dengan Huawei, jadi kita juga bisa menggunakan baik itu materi dari Oracle maupun dari Huawei. Oke, kita lanjut. Jadi jangan terpengaruh dengan merek ya, kalau untuk belajar materi bisa kita dapat dari manapun. Yang pertama kita akan lihat dulu perkembangan dari cloud computing. Kalau awal-awal dulu server itu dipakai rame-rame atau dipakai oleh multi user. Jadi ketika awal-awal supaya zaman-zamannya komputer-komputer masih besar-besar, itu biasanya komputer itu digunakan oleh banyak orang. Ada IBM, ada DEC, ada Sun. Nah, ini di sekitar tahun 1955 sampai dengan 1980. Ini saya aja belum lahir nih. Jadi pada zaman dulu perusahaan-perusahaan besar itu mereka menggunakan mainframe. Ya, mainframe ini server besar. Kadang ukurannya sebesar apa ya? Bisa jadi sebesar mobil ya Xenia Avanza, atau bahkan mungkin ada yang sebesar kontainer mainframe-nya. Saya juga pernah lihat mainframe IBM seri berapa, 360 kalau nggak salah, itu di kampus saya dulu itu sebesar meja kerja. Jadi komputernya sebesar itu. Dengan kapasitasnya yang sangat amat sedikit sekali ya, nggak sebesar sekarang. Mungkin dengan laptop Anda aja mungkin kalah. Kemudian berkembangnya waktu, banyak orang lebih prefer bekerja dengan sistemnya masing-masing, dan bisa jadi setiap bagian itu punya aplikasi yang berbeda-beda. Nah, ini udah mulai zaman PC ditambah dengan server. Kalau dulu
satu komputer dipakai rame-rame kan itu otomatis terintegrasi ya. Begitu udah pakai PC, masing-masing punya aplikasi sendiri-sendiri. Nah ini mulai terpisah-pisah. Setiap bagian atau setiap divisi atau departemen dalam sebuah organisasi itu bisa jadi punya server sendiri-sendiri, terus PC atau notebook juga sendiri-sendiri. Jadi tidak sifatnya apa ya, tidak terintegrate gitu. Bahkan secara hardware pun mungkin bisa jadi nggak ada koneksi sama sekali antara satu server dengan server yang lain. Dari hardware aja nggak terintegrate, apalagi softwarenya kan. Jadi pada saat antara tahun 1980 sampai 2010 ini memang kebanyakan platform yang digunakan oleh orang-orang dalam bekerja, baik itu software maupun hardware-nya itu dispesifikan untuk tipikal pekerjaannya, atau kalau dalam institusi biasanya tipikal bidang atau departemennya. Nah, kemudian di tahun 2010 sampai dengan sekarang disatukan lagi, walaupun bisa jadi server, kemudian PC atau laptopnya itu beda-beda, baik itu sistem operasinya, jenisnya, hardware-nya gitu, tapi bisa diintegrasikan dengan menggunakan layanan cloud lah ibaratnya, atau dengan menggunakan sistem cloud computing ini. Jadi ada tren yang agak lucu kalau kita lihat dulu awal-awal muncul diintegrasikan. Kemudian setelah tahun 1980 sampai dengan 2010 itu dipisah berdasarkan tipikal pekerjaan atau bidang atau departemen dalam sebuah institusi. Kemudian di 2010 sampai dengan sekarang diintegrate lagi, disatukan lagi, dijadikan satu, cuman nanti dipilah-pilahnya atau dikelompokkannya nanti dengan menggunakan software ya, dengan menggunakan aplikasi atau dengan cloud services. Nah, hal yang agak susah yang terjadi di dalam infrastruktur IT di sebuah enterprise atau sebuah perusahaan atau instansi yang besar itu ada beberapa hal. Yang pertama, ini juga kemarin kayaknya sudah sempat saya singgung waktu kita berdiskusi tentang virtualisasi. Terkait dengan service atau terkait dengan layanan, maksudnya layanan di sini yang berbasiskan aplikasi atau penggunaan sistem komputer, itu sering lambat dan juga kompleks atau ribet, apalagi di pemerintahan biasanya lebih ribet daripada di swasta. Nah, ini menyebabkan kadang kita mengakuisisi teknologi itu juga lambat. Misalkan nih hardware lah, kita mau beli server baru. Kalau kita mau beli software baru itu kan proses dulu di perencanaan, kemudian ada anggarannya, kemudian sudah beli baru install software. Nah, ini kan memakan waktu yang cukup lama, memakan waktu yang mungkin bisa jadi sebulan atau bahkan lebih. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa waktu untuk mengadakan atau membuat hardware itu bisa digunakan saja itu sangat lama, bisa memakan waktu sebulan misalnya. Belum software atau aplikasi yang mau kita jalankan di atasnya, belum sampai ke situ lah ibaratnya. Baru di level hardware-nya saja. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalkan kita perlunya cepat, gitu. Perlunya besok sudah harus bisa digunakan, gitu. Atau 1 jam lagi sudah harus bisa digunakan. Mungkinkah itu dilakukan? Kalau masih zaman dulu ya ini sangat amat tidak mungkin sekali dilakukan. Gitu. Saya ambil contoh gini yang lebih sederhana lagi.
kalau Anda ya sering ikutan flash sale di Lazada atau di Tokopedia atau di layanan-layanan e-commerce lainnya, itu kan mereka flash sale itu terjadi cuma dalam hitungan menit lah, anggap 5 menit atau 10 menit. Misalkan flash sale Pokopon misalkan. Dan paling 2 menit sudah selesai flash sale. Padahal pada saat itu yang akses ke server mungkin banyak. Yang mengakses bisa jadi jutaan penduduk di Indonesia yang pada saat bersamaan yang mau berebut flash sale Pokopon. Padahal mungkin yang dijual mungkin cuma 100 unit yang menawar 1 juta user atau mungkin lebih ya. Tapi kan itu terjadi cuma sebentar, cuma dalam hitungan 5 menit. Nah, kalau kita 5 menit itu perlu server yang bisa menghandle jutaan request. Kemudian kita harus beli, kemudian kita harus menyiapkan. Padahal itu terjadi cuma 5 menit. Akhirnya kan sia-sia atau buang-buang biaya gitu, cuma buat hal yang kegiatannya cuma 5 menit terus selesai. Jadinya apa? Jadinya ya kita biayanya jadi besar. Kemudian waktu yang diperlukan juga cukup banyak. Nah, dengan cloud itu sangat mungkin sekali. Begitu mau flash sale, malam kita siapkan servernya, di-deploy, besok sudah bisa flash sale pada saat jam yang sudah ditentukan. Nanti sudah selesai flash sale, dikembalikan lagi. Resource pool-nya ataupun cloud-nya di-stop layanannya. Itu sangat memungkinkan sekali. Nah, ini yang terjadi pada model infrastruktur IT jadul pada saat yang dulu-dulu yang belum ada cloud. Jadi kita buang waktu, buang uang, juga buang tenaga di sisi manajemen. Kemudian kembali ke tadi contoh flash sale tadi. Pada saat flash sale bisa jadi utilisasi sumber daya komputasi kita sangat tinggi. Bayangkan sekian juta pengakses itu pasti akan membuat server ngos-ngosan. Dulu Lazada tiap kali flash sale, mungkin Anda nggak tahu sudah pernah ikutan atau belum, kayaknya sih belum. Xiaomi masih zaman Redmi One S. Xiaomi yang pertama mendarat di Indonesia. Saya lupa tahun berapa tahun. Masih tahun mungkin sekitar 2013 atau 14 kalau nggak salah. Nah itu tiap kali ada flash sale, servernya Lazada tewas, servernya Lazada crash, terus nggak bisa melayani request. Semua layanan, bukan hanya yang flash sale ya, tapi kita kalau mau belanja yang lain yang di luar itu, kita misalkan mau belanja makanan atau yang bukan handphone, itu semua terdampak. Jadi terlihat bahwa servernya itu digunakan cuma satu server. Jadi satu server dipakai buat rame-rame. Akhirnya ketika flash sale, karena servernya cuma satu, resource yang digunakan akhirnya melonjak pada saat di request oleh jutaan pengguna Lazada yang berebut ingin mendapatkan Xiaomi Redmi One S itu. Sehingga servernya KO. Tapi setelah itu, setelah flash sale, utilisasinya turun lagi. Jadi dia sudah menyiapkan mungkin servernya bisa diakses 500.000 user. Begitu flash sale naik jadi 1 juta, akhirnya mungkin Lazada beli server yang bisa menghandle sampai dengan 1 juta user. Kemudian setelah flash sale kembali turun mungkin di bawah 500.000 user. Akhirnya mubazir banyak. Nah ini kan juga rugi sebenarnya kalau dari sisi pemilik layanan ya. Dia pada saat flash sale dia 1 juta pengakses gitu. Dibelilah server yang sanggup 1 juta pengakses. Tapi ketika tidak flash sale mungkin yang beli cuman 300 ribuan aja penggunanya di situ. Sehingga ya sia-sia, ada selisih dari angka 1 juta ini ke 300.000 pengguna. Nah ini kan juga
sia-sia atau mubazir. Jadi istilahnya di sini disebutkan low server resource utilization. Jadi utilisasi atau penggunaan sumber daya server itu banyak mubazirnya. Nah, kemudian ini tadi juga sudah saya sebutkan contoh terjadinya performance bottleneck ketika aplikasi yang berjalan itu mengalami banyak request. Kayak tadi pas pada saat flash sale melonjak dia di atas 1 juta pengguna yang berjubel untuk membeli Pocophone misalkan. Atau kalau ada flash sale apalagi ya, yang mungkin Infinix misalkan atau Xiaomi atau yang lain-lain. Nah, setiap kali ada flash sale biasanya terjadi bottleneck performance. Kalau Anda akses itu lelet, kalau Anda akses itu masuknya lama, nah itu contoh terjadinya bottleneck. Bukan jaringan Anda yang bermasalah, bukan, tapi request Anda, permintaan dari browser Anda ke arah server flash sale itu lagi diantrikan, bejubel antriannya. Ibaratnya kalau Anda mau beli apa yang lagi happening sekarang ya di Samarinda, yang lagi banyak kalau kemarin kan sempat rame tuh garlic bread, roti bakar mie gitu. Nah, pada saat lagi banyak-banyaknya request itu kan kita mungkin baru dapat dilayani setelah sekian request atau setelah sekian hari. Nah, begitu juga ketika terjadinya flash sale, kita baru bisa dilayani setelah sekian menit atau setelah sekian detik. Padahal hitungan request itu handphone yang di flash sale. Itu menandakan bahwa si server lagi kepenuhan request dan hardware-nya ya lagi ngos-ngosan melayani request tersebut. Jadi bukan bandwidth Anda sih baik-baik aja. Baik Anda belanjanya lewat handphone, lewat PC atau lewat laptop, saya yakin bandwidth Anda ke arah server nggak masalah. Tapi yang bermasalah adalah server yang menerima request pembelian dari banyak pihak. Nah, ini hal-hal yang terjadi pada infrastruktur model jadul, di mana dari proses manajemen, dalam proses pembelian maupun instalasi server itu lama dan perlu biaya yang besar, dan kemudian juga utilisasi penggunaan server yang cukup rendah, apalagi pada saat-saat sepi server diakses oleh orang, pasca flash sale contohnya. Kemudian kalau waktu flash sale, bottleneck, semua request ke arah server tersebut banyak sehingga servernya ngos-ngosan dalam melayani request, akhirnya lambat atau mungkin banyak yang kecewa nggak dapat ponsel yang lagi di flash sale. Nah, ini terjadi karena hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian di zaman yang sekarang, maksudnya di saat ini dengan adanya cloud, itu sangat mungkin sekali kita membuat layanan-layanan itu lebih fleksibel, lebih mudah untuk di-deploy dan di-install. Dengan adanya cloud kita bisa satukan ini, jadi ada beberapa server yang tadinya server ini satu server, satu sistem operasi, di atasnya satu aplikasi. Nah, ini mirip tadi, misalkan Lazada itu servernya cuma satu, ya aplikasinya Lazada ini. Nah, ini akibatnya ketika banyak yang request ke server tersebut, semua layanannya down. Padahal kita nggak ikutan flash sale, tapi kita mau beli misalkan makanan ya, contohnya. Nah, dengan cloud itu kita memungkinkan servernya dibuat banyak tetap. Di atasnya ada sistem operasi yang dijalankan bisa mensupport cloud. Kemudian di atasnya ada aplikasi-aplikasi. Aplikasinya ini nanti bisa macam-macam. Penyedia layanannya juga bisa macam-macam. Jadi kayak Alibaba Cloud, misalkan di atasnya itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada AirAsia, misalkan. Jadi
aplikasi di atasnya bisa macam-macam. Nah, nanti dari aplikasi itu sebenarnya juga masih bisa dipilah lagi. Jadi anggap aplikasi yang pertama ini punyanya Lazada. Aplikasi satu ini punya Lazada. Aplikasi nomor 1. Ketika terjadi flash sale, kita bisa membuat modular ya. Aplikasinya itu di slicing, dipotong. Khusus untuk flash sale itu kita keluarkan dari aplikasi utama. Jadi ini khusus untuk flash sale. Ketika flash sale, jadi kan nanti di sini akan ada aplikasi khusus untuk flash sale-nya si Lazada. Berjalan juga di Cloud OS. Flash sale-nya Lazada ya. Nah, ketika flash sale, semua request itu kan nanti mengarah ke sini aja gitu. Semua request dari user itu akan mengarah ke sini. Sehingga layanan-layanan yang lain, misalkan di sini ada layanan buat beli makanan, buat beli hobi, buat beli pakaian, itu nggak akan terganggu. Jadi yang berat itu hanya di bagian flash sale ini aja, karena dia melayani request yang banyak. Nah, pada saat flash sale misalkan dia sanggup menampung sampai dengan 2 juta user atau 2 juta orang yang mau belanja. Gitu. Dari sini si Lazada bisa ngelihat 2 juta ini cukup nggak hardware-nya. Gitu. Kalau nggak cukup nanti atau lelet, di flash sale berikutnya dinaikkan. Di flash sale berikutnya naikkan, jadi misalkan 3 juta. Atau flash sale begitu 3 juta masih juga lelet, dinaikkan sampai 5 juta. Nah ini sangat memungkinkan sekali dengan menggunakan cloud. Tinggal ditambahkan memorinya, ditambahkan CPU-nya, itu sangat fleksibel sekali. Plus layanan-layanan yang lain yang ada di dalam sini itu juga tidak terganggu. Jadi layanan-layanan yang ada di dalam Lazada itu tidak akan terganggu dengan adanya proses flash sale. Jadi flash sale-nya tetap jalan, layanan yang lain juga tetap jalan, tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian kita juga bisa memisah media penyimpanan. Jadi kalau di infrastruktur yang sekarang itu antara aplikasi dan storage itu dipisah. Jadi biasanya ada di sini ada khusus server isinya hard disk aja. Jadi sederhananya server itu hanya dipakai untuk media penyimpanan. Jadi ini benar-benar isinya cuma hard disk saja. Sedangkan untuk aplikasinya itu ada di sini, kadang ditaruh di sini, atau sistem operasinya ditaruhnya di sini. Sehingga kalau misalkan Anda mau menambahkan media penyimpanan atau storage, atau Anda mau nge-backup segala macam, itu juga tidak akan mengganggu yang di atasnya sini. Jadi tidak akan terganggu yang di sini. Cukup ini aja yang ditambahkan storage-nya, atau mau ditambahkan rak-nya, dan yang lain-lain. Nah ini jadi modelnya infrastruktur sekarang tuh seperti itu. Jadi ada server khusus buat kita taruh aplikasi, ada juga server khusus buat storage, di mana itu cuma fungsinya untuk menyimpan saja. Kemudian nanti juga di rack server itu juga ada switch, ada router yang memang dikhususkan untuk server yang ada di dalam rack tersebut. Jadi modelnya gitu, tapi semua diintegrasikan satu sama lain. Kembali ke sini tadi ya, semua diintegrasikan. Bisa jadi beda-beda, tapi semua akan diintegrasikan. Nah, kalau kemarin Anda masih ingat diskusi kita tentang virtualisasi, jadi fondasinya untuk terciptanya cloud computing atau key enabler-nya. Cloud computing tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada virtualisasi. Yang memungkinkan
kita bikin mesin-mesin virtual yang ini, aplikasi-aplikasi virtual yang ada di atasnya ini, yang di gambar tengah ini mungkin hanya terjadi kalau ada virtualisasi. Kemarin kita juga sudah belajar tipikal-tipikal virtualisasi, ada tipe 1, ada tipe 2. Kemudian juga para pemainnya di dunia virtualisasi, ada Hyper-V dari Microsoft, KVM, Sun, VMware, dan yang lain-lain. Nah, ini yang membuat utilisasi atau peningkatan penggunaan resource atau sumber daya komputasi itu menjadi lebih baik. Kemudian perkembangan berikutnya ada cloud computing 2.0. Ini sudah modelnya software defined integration atau integrasi yang di drive atau di create dengan aplikasi, berbasis aplikasi atau software. Nah, di sini ada OpenStack, ada VMware, ada AWS. Jadi kita cukup buka aplikasi, kemudian di aplikasi itu kita bisa klik-klik, ya karena pakai software ya, jadi ya pastinya aplikasi. Anda tidak perlu lagi disibukkan dengan config. Kalau yang sebelah kiri ini, yang 1.0 ini Anda masih harus mengkonfig hardware-nya. Tapi kalau yang 2.0, karena basisnya sudah software atau software defined, Anda cukup buka konsol di browser Anda. Modelnya itu seperti ini. Sebentar, saya share. Browser saya udah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, kira-kira seperti ini. Karena semua sudah dalam bentuk software atau software defined, Anda tinggal atur penggunaan sumber daya cloud-nya lewat software seperti ini. Nah, yang ketiga, cloud computing 3.0 ini sekarang juga mulai banyak digunakan. Ada yang menggunakan Docker. Kalau Anda masih ingat kemarin di diskusi kita tentang virtualisasi, itu ada virtualisasi yang berbasiskan sistem operasi. Salah satu contohnya adalah Docker, atau kemudian ada CoreOS, ada Cloud Foundry. Sebenarnya di dalam AWS, VMware, dan yang lain-lain juga mereka juga sudah menyediakan untuk platform Docker ini ya. Jadi Anda bisa gunakan juga di berbagai macam layanan cloud. Nah, beberapa ada yang bilang ini juga serverless application. Jadi aplikasi yang tidak perlu server. Jadi kita bisa langsung eksekusi tanpa menggunakan server. Kalau di AWS namanya AWS Lambda kalau saya nggak salah.
ini juga jauh lebih menghemat sumber daya komputasi ya, tapi lebih cepat juga dalam eksekusinya. Nah, dulu biasanya awal-awal cloud di 2.0 ini masih berorientasi ke infrastruktur. Jadi kalau kita lihat itu masih tipikalnya adalah infrastruktur as a service. Jadi kalau ada tulisan IaaS, ini maksudnya infrastruktur as a service. Jadi yang di cloud-kan atau yang banyak digunakan dalam layanan cloud adalah pengganti infrastruktur. Infrastruktur mengacu ke storage, mengacu ke CPU atau prosesor, kemudian memori dan networking. Biasanya 4 hal itu yang paling banyak digunakan di layanan cloud. Nah, hal ini kemudian berkembang menjadi beberapa model, ya. Ada platform as a service, kemudian sebentar saya mungkin lebih lihatkan yang ini aja lebih jelas. Terlihat slide yang baru? Terlihat, Ya. Pak. Terlihat, Pak. Oke, ada cloud service model ya. Iya, Pak. Oke. Nah, dulu pada saat awal-awal ya tradisional lah ibaratnya. Isinya seperti ini, masih seperti ini. Di atasnya ya ada virtualization, kemudian kita mau kasih virtualisasi apa di atasnya dengan aplikasi apa yang bisa berjalan. Nah, kemudian ada layanan cloud atau cloud service. Di tahap awal kebanyakan yang digunakan adalah infrastruktur as a service. Infrastruktur itu apa aja? Infrastruktur itu biasanya jaringan, kemudian media penyimpanan atau storage, compute resource. Compute resource ini bisa kita bagi menjadi dua, memori dan CPU. Jadi CPU-nya mau berapa core, kemudian RAM-nya mau berapa giga. Itu termasuk dalam compute. Bisa kita bagi dua sebenarnya yang compute ini. Kemudian baru di atasnya ada virtualisasi, di atasnya ada sistem operasi, dan ke atasnya adalah aplikasi. Ini adalah infrastruktur as a service model yang pertama ya di sini. Kalau kita bandingkan tadi kan yang ini adalah termasuk dalam cloud 1.0 infrastruktur as a service. Nah, yang sekarang banyak berkembang itu adalah yang sebelah sini. Platform as a service dan service as a service, software as a service, atau service as a service. Ini udah berkembang sampai dengan runtime environment. Runtime environment itu contohnya seperti apa ya? Seperti server untuk web, contohnya web server Apache, mungkin kita taruh di atasnya PHP, atau kita taruh di atasnya ASP, dan yang lain-lain. Nah, ini biasanya terkait dengan pemrograman apa yang akan kita gunakan untuk menyediakan layanan. Jadi kalau di sini sudah sampai platform pemrogramannya ya, jadi makanya disebutnya PaaS. Makanya disebutnya di sini PaaS atau Platform as a Service. Kalau kita pakai PHP misalkan, pemrograman PHP gitu, kita bisa pakai LAMP system ya. Platformnya LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Jadi sampai dengan titik sini itu sudah siap kita deploy LAMP system ini. Nah, kalau yang di sebelahnya, yang di infrastruktur tadi, ini kita isinya kosongan aja gitu. Ini isinya kosongan. Isinya kosongan.
belum, bisa jadi ada sistem operasinya, bisa jadi nggak ada. Yang ini opsional ya, yang ini opsional sistem operasinya. Jadi ini benar-benar kosongan. Mau kita jadikan apapun, itu suka-suka kita. Server kosong lah ibaratnya gitu. Tanpa sistem operasi bisa, dengan sistem operasi bisa. Jadi sistem operasinya opsional. Makanya dia disebutnya infrastruktur as a service. Dia cuman infrastruktur saja. Infrastruktur itu ini, dan ini. Nah, yang terakhir, software atau service as a service. Ini sudah include all-in semuanya. Sudah dengan aplikasi yang berjalan di atasnya. Contoh yang mungkin sering Anda gunakan, paling sederhana ya, Google Drive. Google Drive untuk apa? Untuk aplikasi penyimpanan. Ya bisa jadi lebih dari itu. Kalau Anda lihat Google Drive itu kan sebenarnya integrate dengan Google Dokumen. Anda bisa naruh dokumen macam-macam di dalamnya. Anda juga bisa edit di situ. Anda juga bisa mengintegrasikan dokumen tersebut. Misalkan Google Form dengan spreadsheet-nya dan yang lain-lain. Nah, ini udah software atau service as a service. Ada aplikasinya di atasnya. Oke, kita balik ke slide yang sebelumnya tadi. Nah, ini ketika sudah sampai di atasnya, IaaS dan PaaS, kemudian juga ditambahkan SaaS, maka kita bisa bawa ke berbagai macam aplikasi atau mau kita implementasikan untuk apa? Mau ke big data kah, ke IoT kah, atau ke AI? Seperti yang Anda lihat di sini ya, kita mau bawa ke mana servisnya. Nah, ini kan kita bisa bawa ke AR, VR, augmented reality atau virtual reality, atau ada yang mainan IoT. Mana ya IoT? Nah, ini IoT. Ke big data misalkan, big data itu ada di ini termasuk big data analytic. Ada yang mainan machine learning, ya ini juga bisa kita bawa ke arah machine learning. Atau ada yang ingin pemrograman robot dan game, misalkan robotik game. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan menggunakan cloud. Nah, ini kita bisa lihat perkembangan cloud sekarang. Hampir seluruh aplikasi yang Anda lihat di internet itu menggunakan cloud ya. Tadi juga sudah saya singgung sedikit tentang AR, VR, IoT, big data, high performance computing, video streaming, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan startup itu banyak yang menggunakan layanan cloud. Di Cina, kenapa Cina cukup maju ya, 1000 lebih sebenarnya perusahaan Cina yang level atas itu juga menggunakan cloud. Kalau kita lihat si pimpinan CIO-nya atau pimpinan IT-nya di perusahaan tersebut, mereka selalu menyebutkan bahwa cloud itu merupakan faktor sukses perusahaan mereka. Jadi kalau perusahaan itu ingin maju, perusahaan itu ingin sukses, salah satu faktor kuncinya adalah penggunaan layanan cloud. Kenapa? Karena ya kita tadi sudah lihat dari depan, dari sisi investment, dari sisi duit itu lebih hemat. Kemudian waktu juga jauh lebih cepat untuk di-deploy. Sehingga kita bisa fokus kepada bisnis model kita aja gitu. Kita nih mau ngerjain
aplikasi apa. Jadi kita betul-betul konsentrasi di situ saja, tidak habis waktu buat install server, buat beli server, buat beli bandwidth internet dan yang lain-lain. Benar-benar kita cuma menyiapkan browser, kemudian ada duitnya, walaupun duitnya itu sedikit, nggak banyak. Anda tadi bisa lihat kredit saya cuma 70-an US dollar, sekitar berapa itu? Kalau dirupiahkan ya anggaplah 1 juta. Bisa dipakai dalam jangka waktu lama, kalau nggak perlu tinggal dimatikan. Terus nggak butuh banyak sumber daya manusia yang banyak untuk mengelola layanan tersebut. Sehingga memang kita benar-benar fokus manusia yang ada itu hanya untuk mengerjakan aplikasi saja. Atau kalau misalkan kerjaannya bukan bikin aplikasi, ya sudah kita fokus dengan pekerjaan kita aja. Jadi kita nggak perlu ngurus-ngurus yang lain. Semua sudah disediakan di cloud. Nah, ada beberapa value atau nilai yang sangat berharga dari layanan cloud ini dalam era ekonomi sekarang ini. Ada 3 hal atau ada 3 sisi dari service, teknologi, dan manajemen. Kalau dari service ini bisa membuat layanan kita ini atau produk kita selalu di depan lah, kok kayak Yamaha ya, selalu terdepan lah dalam bersaing dengan kompetitor. Anda bisa lihat antara layanan-layanan e-commerce itu kan banyak, ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan segala macam. Mereka tuh semua pakai cloud. Mereka semua pakai cloud. Tidak ada yang berinvestasi untuk membangun data center sendiri atau punya server sendiri. Semua mereka serahkan ke cloud. Karena apa? Karena mereka sadar kalau misalkan bisnisnya mau cepat berkembang, kemudian mereka mau cepat menyediakan layanan, kalau perlu besok sudah jadi layanan baru, mereka harus pakai cloud. Tidak mungkin layanan baru itu terbentuk secara instan kalau tidak ada cloud. Jadi itu kuncinya mereka untuk bersaing ya. Dari layanan-layanan e-commerce tadi. Saya contohkan yang e-commerce saja karena lebih gampang. Kemudian dari sisi manajemen, dari sisi manajemen ini dengan adanya cloud itu akan jauh lebih gampang proses untuk membeli atau menyediakan sebuah server. Ya. Jadi manajemen tuh nggak repot, sudah tinggal dialihkan saja. Kalau kita bicara manajemen, dialihkan dari belanja modal ke belanja operasional. Ini juga akan menghemat waktu. Jadi akan menghemat waktu proses. Kalau tadi kita mau bikin layanan baru di situs-situs e-commerce tadi, kita mau buat layanan baru itu tidak butuh waktu yang lama, kemudian juga SDM yang diperlukan juga nggak banyak. Nah, itu semua hanya dimungkinkan kalau kita punya layanan cloud. Termasuk penghematan ya. Kalau misalkan kita ada flash sale, begitu kita melakukan flash sale, kita perlu server dengan kapasitas yang sangat besar, kita bisa lakukan dengan cepat. Kemudian begitu selesai flash sale, kita kembalikan lagi atau kita rilis, kita shutdown servernya sehingga tidak memakan biaya yang cukup tinggi. Nah ini dari sisi manajemen sangat mudah, sangat murah juga. Kemudian secara waktu juga lebih efisien. Kemudian secara teknologi, kalau ada chip teknologi officer-nya, itu dia nggak repot mikirin teknologi. Dia nggak akan pusing dengan harus upgrade. Ada Intel generasi terbaru misalkan. Intel yang generasi 11 gitu. Dia nggak perlu pusing mikirin harus upgrade ke Intel generasi 11. Sudah pasti di layanan cloud-nya ini akan upgrade otomatis. Ya. Mereka pasti penyedia layanannya entah itu AWS, Cloud, Alibaba Cloud, Oracle Cloud ataupun Azure Cloud, mereka pasti otomatis di data centernya akan upgrade ke
ke versi prosesor yang lebih baru. Atau kalau misalkan perlu tambahan storage, perlu tambahan media penyimpanan, pasti udah disiapkan oleh si penyedia layanan cloud. Jadi si CTO atau Chief Technology Officer itu nggak pusing mau mikirin upgrade teknologi. Udah pasti di cloud service-nya ini udah pasti update teknologi. Nah, kalau kita mengacu ke definisi cloud computing, sebenarnya banyak ya di internet. Seperti yang kemarin juga kita pelajari tentang virtualisasi, kalau Anda lihat di internet itu banyak sekali pengertian cloud computing. Pengertian virtualisasi banyak sekali di internet, kemudian cloud computing juga banyak pengertian yang ada di internet. Kalau kita mengacu ke NIST atau National Institute of Standard and Technology, ini Amerika punya, dia menyatakan cloud computing itu adalah model di mana kita bisa membuat kita bisa membuat komputer resource, sumber daya komputer, maksudnya itu bisa kita jadikan pool atau sekumpulan sumber daya komputer gitu. Isinya bisa sumber daya komputer itu jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan services. Ini bisa dengan cepat disediakan. Dan hanya membutuhkan effort yang minimal. Jadi dia menyatakan seperti itu. Jadi kita bisa membuat sebuah layanan hanya dengan menggunakan effort atau usaha yang minimal dari sumber daya manusianya, kemudian juga bisa dengan cepat untuk disediakan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tahu karakteristiknya. Sebentar, mungkin kita cek dulu pengertian yang lain. Kita cek pengertiannya AWS. Nanti kita akan ketemu hal yang mirip sebenarnya. Nah, ini dari AWS. Sudah kelihatankah browser saya? Sudah, Pak. Oke, terlihat ya. AWS itu menyatakan cloud computing adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan atau on demand ya, melalui internet dengan harga yang sesuai pemakaian. Kemudian ditambahkan juga selain membeli, memiliki, serta mengolah pusat data fisik dan server, Anda dapat mengakses layanan teknologi seperti komputasi daya, penyimpanan database, sesuai kebutuhan dari penyedia cloud, seperti AWS. Kita coba satu lagi lah. Nah, ini dari Azure, dari Microsoft. Dia lebih simpel nyatakan cloud computing is the delivery of computing service, adalah delivery itu sebenarnya bukan pengiriman sih, penyediaan layanan computing. Di dalamnya termasuk server, storage, database, jaringan atau networking, software, analytic, intelligence. Over the internet, di atas atau di dalam internet. To offer faster innovation, untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, flexible resources, kemudian secara ekonomik
economies of scale. Dalam skala ekonomis, kemudian Anda cukup membayar apa yang Anda gunakan atau layanan apa yang Anda gunakan, sehingga operating cost-nya atau biaya operasional Anda jauh lebih rendah. Kemudian kita juga bisa menjalankan infrastruktur kita jauh lebih efisien sesuai dengan skala bisnis. Atau kalau kita bisnisnya berubah, maka layanan ini juga bisa kita scale, bisa kita skalakan sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Ada beberapa keyword yang bisa kita ambil di situ. Yang mirip ya, yang mirip keywordnya. Ini computing services. Computing services. Ya, ini termasuk di dalamnya. Flexible resource. Saya ambil fasternya aja. Kemudian ini yang penting. Operating cost. Ini juga pay only, pay as you go istilahnya ya. Oke, nah kalau di AWS sesuai permintaan melalui internet, sesuai permintaan, pay as you go, on demand istilah lainnya, sorry. Service you use ini sama ya sebenarnya, ini bisa dianggap sesuai permintaan. Dan ini harga sesuai dengan pemakaian. Kemudian sebentar nanti saya share. Nah ini juga Anda dapat sama ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan beberapa keyword atau kata kunci. Sebentar, saya kata kunci yang mirip sebenarnya. Ada hal-hal yang terkait yang sama. Pertama ini over the internet. Jadi cloud computing itu pasti perlu internet. Kemudian yang kedua, enabling ubiquitous, convenient, and on demand. On demand. Jadi sesuai dengan permintaan. On demand. Sama ini juga ya, di sini tulisannya pay only for cloud service you use. You use itu kan berarti kita yang pakai, kita yang menggunakan sesuai dengan penggunaan kita. Kemudian resources
Flexible resources, kita mau pakai resources yang seperti apa? Ini udah disebutkan di sini. Ini kalau kita lihat punyanya ini tadi lebih lengkap, ini punyanya Azure. Kalau kita mau lengkapkan, kita bisa pakai ini. Saya hilangkan aja fleksibelnya. Rapidly provision and release with minimal management effort or service provider interaction. Nah, jadi tadi ada kata-kata apa ya yang bisa kita ambil? Faster. Nah, ini dia. Sama dengan istilah rapidly. Jadi kata-kata faster itu sama dengan rapidly. Cepat. Kemudian ini yang menariknya, cost atau biaya. As you go, bayar sesuai dengan apa yang Anda gunakan atau Anda pilih. Ini kira-kira ciri khasnya cloud computing, running di internet, kemudian Anda bisa membuat services sesuai dengan apa yang Anda minta atau on demand. Kemudian apa aja yang bisa Anda gunakan di cloud, resource-nya. Ada server, storage, database, networking, software, analytic, dan intelligence atau AI. Kemudian cepat di deploy, asal ada duitnya ya, asal ada duitnya, asal Anda nggak ada yang gratis sebenarnya. Jadi itu ya pasti ada duitnya lah. Tapi jauh lebih hemat secara operasional, secara modal, anggaplah seperti itu jauh lebih hemat karena Anda cukup membayar apa yang Anda eksekusi dan seberapa lama itu mau Anda eksekusi. 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 tahun, 3 tahun. Jadi se-fleksibel itu. Nah ini jadi karakteristiknya tadi sudah kita identifikasi. On demand self-service, ya kita pilih sendiri mau server seperti apa. Kemudian tentu saja karena jalannya di internet, pastinya Anda perlu koneksi internet dan dari cloud juga pasti akan terkoneksi dengan internet. Pastinya koneksi internet di cloud itu jangan diragukan lah seberapa besar bandwidth-nya mereka. Yang perlu Anda perhitungkan cuman bandwidth Anda ke arah cloud-nya itu aja. Kemudian resource pooling, ini tadi terkait dengan yang ini ya, resource pooling itu. Ini resource-nya, sumber dayanya. Jadi di cloud itu banyak sekali terdapat server, banyak sekali terdapat storage atau media penyimpanan, banyak sekali terdapat router, switch, dan yang lain-lain. Tinggal kita mau pakai yang mana. Jadi isinya cloud itu, ya anggap saja isinya cloud itu adalah kolam-kolam sumber daya komputasi yang siap kita ambil isinya atau siap kita gunakan isinya. Kemudian rapid elasticity, ini digambarkan kayak tongkatnya Sun Gokong. Kita mau pakai server itu pada saat flash sale mungkin RAM-nya 8 GB, kemudian storage-nya 200 GB, prosesornya 8 core, nanti begitu nggak flash sale kita bisa ambil yang servernya atau kita kecilkan servernya. Dari CPU-nya cuma 2 CPU. RAM-nya cuma 2 GB, storage-nya mungkin cukup ya mungkin 20 GB. Begitu flash sale kita ambil atau kita naikkan, yang kita upgrade yang di sini. Dan itu bisa berlangsung dengan sangat cepat ya, karena semua basisnya adalah software. Kemudian servisnya terukur,
Kalau nggak terukur, tagihannya gimana? Ya, ini semua terukur. Ada kalau 2 CPU berapa US dollar, kalau memorinya 2 GB berapa US dollar. Nanti kalau dinaikkan misalkan 4 GB, nah ini juga sekian US dollar naiknya. Termasuk berapa lama Anda pakai. 1 jam, 2 jam, 2 menit, 3 menit, itu semua terukur. Semua service yang ada di cloud computing semuanya terukur dan ada kalkulatornya biasanya. Jadi kita bisa mengkalkulasikan kira-kira kita perlu server yang seperti apa sih biar ini ya tidak boros dalam penggunaan layanan cloud. Kemudian secara deployment, cloud ini terbagi menjadi 4 kalau di sini. Private cloud ini kita bisa bikin di instansi kita sendiri, di perusahaan kita sendiri, nggak akan di-share keluar. Biasanya ini punya data center sendiri, punya NOC sendiri, semuanya disediakan sendiri, punya gedung data center sendiri, tidak di-share sama sekali keluar. Nah, kita bisa bikin sebenarnya private cloud. Mungkin pakai, ya kalau yang free, yang gratisan, kita bisa pakai Proxmox. Ya, kita bangun sendiri di situ. Ya, peralatannya sama dengan sebenarnya yang disediakan AWS. Ya. Kita harus beli server, kita harus beli router, beli switch, beli storage server, tapi kita install sendiri. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka juga punya private cloud. Atau instansi pemerintahan itu juga biasanya punya private cloud. Kemudian ada community cloud. Community cloud ini yang biasanya disediakan oleh komunitas atau kadang beberapa industri itu mereka kadang juga punya atau mengelola komunitas ya. Jadi kalau mereka punya basis komunitas itu biasanya mereka akan jauh lebih cepat berkembangnya karena yang banyak memberikan kontribusi adalah komunitasnya. Misalkan komunitas pengguna Android itu. Android itu kan open source. Komunitas pengguna Android itu pasti akan memberikan kontribusi banyak ke perusahaan yang menghasilkan Android-nya kan pasti, atau yang menjual ponsel Android. Nah itu kan kalau tidak dibina atau tidak disediakan fasilitas oleh pihak industrinya kan nanti yang rugi adalah pihak industrinya itu sendiri. Sehingga terkadang ada beberapa industri, bukan terkadang sih, kebanyakan industri-industri besar itu mereka juga menyediakan support ke community dan mereka menyediakan community cloud. Contoh yang kita gunakan AWS ini, yang untuk AWS Educate itu bisa dibilang termasuk dalam community cloud. Nah ini kan free digunakan sebenarnya, walau terbatas, tapi ya lumayan gitu. Kita bisa banyak tahu lah layanan-layanan cloud. Kemudian berikutnya public cloud. Contohnya AWS itu public cloud. Ini jualan berarti mereka ada Huawei juga punya Huawei Cloud, kemudian Alibaba Cloud, Oracle Cloud, Microsoft Azure Cloud itu termasuk dalam golongan public cloud. Nah, yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan besar itu hybrid cloud. Hybrid cloud ini gabungan. Jadi kalau ini ada layanan cloud, layanan cloud-nya itu dibagi jadi 2. Nah, mereka juga gunakan yang public, terus mereka juga punya yang private. Jadi perusahaannya punya 2 layanan. Biasanya yang public ini untuk data-data yang ke arah public. Data yang bisa mereka share ke public. Sedangkan yang private ini ya data perusahaan yang sifatnya rahasia mungkin disimpannya di private cloud. Atau layanan yang rahasia simpannya di private cloud. Modelnya seperti itu yang hybrid cloud. Ini tadi juga sudah. IaaS seperti apa, PaaS seperti apa, kemudian software as a service atau service as a service itu seperti apa, udah saya jelaskan. Ini tentang Huawei Cloud kayaknya nggak perlu deh.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk perkuliahan cloud computing kita kali ini. Halo, halo. Ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.